Saking larisnya masakan Mbak TKW Kaburan Taiwan ini, dia jualan di FB, sebulan itu bisa kantongin 70.000 NT ya. Dia tinggal bersama suaminya di sebuah kontrakan, suaminya untungnya resmi. Dan dia jualan di FB sebulan dapat 70.000 karena saking larisnya. Akhirnya diendoslah oleh imigrasi Taiwan dan tertangkap kemarin. Dan ini beritanya di televisi Taiwan viral sekali ya, ramai sekali. Kadang-kadang kita sampai mbaknya ini sebelum ditangkap polisi dia meminta bertemu dengan suaminya dulu, takut suaminya kelaparan di siang hari untuk mengantarkan nasi cinta terakhirnya. Berikut ini cerita selengkapnya. Nah, ini adalah kisah salah seorang TKW Indonesia yang berstatus kaburan, sebut saja namanya Anna ya, yang sedang viral di TV. Dia kabur tahun 2021 silam, kemudian dia hidup di kontrakan bersama suaminya, yang kebetulan adalah dia bekerja resmi, dia bekerja di sebuah pabrik. Nah, Mbak Anna ini itu pandai memasak, masakannya enak, iseng-iseng karena dia tidak bekerja, dia pasarkanlah, dipostinglah di Facebook, dan ternyata tanpa dia duga banyak teman-teman yang memesannya karena masakannya memang enak ya. Nah, dari mulut ke mulut, kemudian dari Facebook itulah dia terkenal, dan sampai-sampai setiap bulannya dia bisa menghasilkan 70.000 NT dari hasil menjual masakannya ini. Nah, karena larisnya inilah akhirnya pihak imigrasi Taiwan itu mengendus tentang keberadaan Mbak Anna yang statusnya kaburan ini ya. Imigrasi tahu, kemudian melakukan penyelidikan dan seperti biasanya, dan kemarin ditangkaplah oleh pihak imigrasi. Nah, waktu ditangkap posisinya sebelum siang ya, sebelum duhur, dia mau mengantarkan makanan pesanan juga, dan juga mau mengantarkan makanan siangnya suaminya. Nah, akhirnya dia ditangkap polisi. Dia minta izin kepada polisi untuk mengantarkan nasi terakhirnya untuk sang suami yang sedang bekerja. Mbak Ana bilang, kasihan suami saya, takut suami saya nanti siang tidak dapat makan siang karena saya tiba-tiba tidak ada. Nah, dia izinlah ke polisi itu untuk mengantarkan makanan itu ke suami, dan karena kebaikan petugas imigrasi itu akhirnya dia diantarlah ke tempat kerja sang suami sambil membawa nasi kotak kesayangannya untuk sang suami makan siang. Saat itu polisi dan dia datang ke pabrik, sang suami sontak kaget ya. Dia udah bisa memprediksi karena memang istrinya statusnya kaburan, suatu saat pasti kalau tidak tertangkap ya menyerahkan diri. Nah, sampai datang situ dikasihlah ini makanan kepada suaminya, kemudian dia dibawa ke polisi, ke imigrasi untuk menjalani proses deportasi ya. Nah, sang suami yang mendapat nasi terakhir dari istrinya ini berkata, saya sudah tidak dapat menikmati masakan istri lagi loh. Saya sudah tidak bisa merasakan enaknya masakan istri lagi ya, karena dia bersedih istrinya tertangkap dan akan dipulangkan ke Indonesia. Bagaimanapun seorang suami pasti bersedih ya. Nah, akhirnya Mbak Ana terus dibawa ke kantor imigrasi untuk diproses deportasi ke Indonesia. Nah, semoga saja kisahnya ini mereka baik-baik saja ya, walaupun yang satu dipulangkan, yang satu tetap di Taiwan. Semoga kelak jadi sukses. Di Taiwan pandai memasak banyak langganan, di Indonesia buka warung bisa sukses di Indonesia, dan itu doa kita. Amin.